warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wilayah masyuti waritoka malubi. Alhamdulillah. Pagi ini kita masih dikasih Allah kesempatan untuk menjalankan aktivitas. Semoga aktivitas ke depan dapat ridhonya Allah Ta'ala dengan diniati menjalankan perintah Allah Ta'ala. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah ya. Ya, coba ini menjawab pertanyaan teman yang tadi tentang masjid yang banyak orang mengatakan Baitullah. Secara umum syariat bisa dikatakan benar, tapi pemahaman orang ketika semakin tambah ilmu pengetahuan mungkin ada jawaban yang beda. Tapi minimal jawaban tersebut bisa memotivasi kita lebih baik semangat dalam menjalankan ketaatan. Teman-teman sekalian, di sini saya mengatakan Allah tidak butuh tempat. Bagaimana dengan masjid yang banyak dikenal orang sebagai Baitullah? Nah, mungkin dalam kali ini kita coba menjelaskan hal tersebut, ya. Kalau kita mengacu bahwa Allah itu tidak butuh tempat, maka saya katakan masjid bukan Baitullah. Akan tetapi masjid adalah suatu gelar atau sebutan dari tempat-tempat istimewa yang sering bahkan ditempati oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rahmat? Pertolongan Allah. Di dalam rahmat itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan untuk bisa tembus ke rahmat itu, seperti amaliyah, ibadah, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Termasuk hati manusia juga dikenal Baitullah bagi orang-orang yang soleh. Jadi di tempat-tempat yang dimana sering dikunjungi oleh seorang presiden atau pembesar kerajaan zaman dulu, minimal mendapat suatu julukan nama istimewa. Nah, termasuk masjid dan hati ini adalah tempat-tempat yang istimewa, yang dimana di situ ada rahmat. Kalau kita sudah mendapatkan rahmat, kemungkinan kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Dan kalau kita sudah ketemu ridho Allah, ini akan menutupi segala macam dosa kita. Kalau dosa kita sudah tertutupi dan dimaafkan oleh Allah, jelas kita akan masuk ke surga, dan disitulah Allah akan menempatkan kita nanti jalan terakhir. Kemudian, apa dan siapa larangan-larangan yang tidak boleh masuk ke Baitullah atau tempat-tempat yang diberikan keistimewaan oleh Allah, masuk Ka'bah? Dialah orang-orang yang haid, nifas, kemudian orang yang junub. Nanti di perjalanan ini kalau kita sudah mahir dalam mempelajari suatu agama, termasuk lupa, itu dianggap junub. Lantas bagaimana solusi orang-orang yang sedang haid? Oke, kita bincangkan satu persatu ya. Teman-teman sekalian, seorang yang junub atau seorang yang nifas itu kan nggak boleh masuk surga. Sholat nggak boleh, baca Quran nggak boleh,
Lantas bagaimana dengan seorang wanita yang sudah yang lagi haid? Kalau nggak sholat, apakah nggak dosa? Makanya di sini saya katakan tanggung jawab seorang laki-laki itu luar biasa ketika sudah rumah tangga. Bagaimana perempuan? Nah, haid ketika belum nikah. Ini juga tanggung jawab seorang tua, ya orang tua yang luar biasa ini. Yang luar biasa. Begitu Allah menjaga tempat-tempat yang diberi keistimewaan oleh Allah. Masjid yang nampak dibangun oleh manusia. Kemudian yang paling istimewa adalah hati, yang di situ adalah bangunan ciptaan Allah langsung. Nah, ini mudah-mudahan Allah memberi kemudahan saya untuk menjelaskan ini ya. Tadi sebelum saya menghadap kamera, Allah memberi pemikiran yang sangat gamblang. Begitu Allah menjaga tempat-tempat yang dikunjungi dari hadas kecil dan hadas dan najis yang kecil dan najis yang besar, sehingga kita semua harus benar-benar bersih dan suci. Kalau kita secara syariat junub ya, kita nggak boleh masuk. Bagaimana seorang perempuan yang ikut suaminya ya nunggu di luar masjid? Nah, terus kita katakan kita junub aja nggak boleh masuk masjid. Nah, ketika kita meninggal dalam keadaan junub, bagaimana? Nah, ini setidaknya kita setelah senjama cepat-cepat nggak nunggu besok langsung mandi jinabat. Takutnya ketika kita meninggal dalam keadaan junub jadi penghalang kita untuk mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, ayo selalu menjaga kebersihan Masjid Baitullah secara syariat yang di kampung kita dan sangat menjaga hati kita. Karena kondisi saat ini banyak orang rame-rame membangun masjid, tapi masjid dalam hati yang dibangun oleh Allah ditinggalkan. Yang seharusnya masjid, tempat ibadah, bisa merubah tabiat kita yang kotor, yang jelek. Akan tetapi yang orang-orang yang masuk ke masjid keluar, kenapa kok tetap masih suka ngerasani gunjing orang, yang pelit tetap pelit, yang sombong tetap sombong? Itu karena kurang meresapi apa arti ibadah itu, kurang khusyuk, sehingga dia hanya fokus kepada tartil dan bacaan yang dibaca ketika dalam masjid, nggak mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya yang dibaca-baca adalah asma-asma keagungan Allah, dan yang kita agung-agungkan harusnya kita mengerti kegemarannya. Yang kita agungkan itu apa, kesukaan yang kita agung-agungkan itu apa. Nah, itu kita suguhkan dari kegemaran dan kesukaan yang kita sebut-sebut, kita banggakan. Contoh, kita kenal seorang perempuan itu sangat suka mie ayam. Tentunya kemana-mana kita harus selalu bicara mie ayam dan mendagangkan mie ayam, bagi-bagi mie ayam. Tentu seorang gadis yang kita sukai akan terpikat dengan kita. Baitullah, rumahnya Allah. Saya katakan tadi adalah tempat yang diberi nama dan keistimewaan, di mana tempat-tempat tersebut sering dikunjungi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara tentang rahmat, tentunya ingatan kita langsung ingat Allah. Ada seseorang itu ketika melihat barang baru ingat yang membuat, pencipta. Ada yang melihat barang spontan bareng ingat pencipta. Ada sebelum melihat barang itu sudah ingat sang penciptanya. Ketika kita lagi kepingin banget sate, belum lihat sate, kita sudah ingat tempat. Sebelum ingat tempat, kita sudah tahu siapa yang bikin. Tentunya kita tarik ke atas, ke dalam agama, yaitu Allah. Secara sesuatu ciptaan ini, kita nggak lihat ciptaannya, tapi langsung ingat Allah. Baitullah.
Kemudian masjid yang dibangun oleh Allah ketika kita baru berjanin sudah dibentuk sedemikian rupa, sering kita tinggalkan. Nah, ini sudah 10 menit. Nanti kita pakai F3 ya. Ini makanya kemarin F1 saya ngajak ayo tafakur, tafakur, dan tafakur untuk menggali pengetahuan dari dalam. Kemampuan untuk membaca tanpa tafakur nol. Akhirnya hanya dapat itu. Kita coba mempergunakan modal yang diberikan oleh Allah, yaitu apa? Daya pikir kita, cipta kita. Jadi demikian teman-teman, nanti kita sambung di F3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dan selawasi.